Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dian Aprilia Andiani dengan NIM 14014211164, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membawakan materi tentang suhu dan kalor. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu apa sih suhu dan kalor? Suhu sendiri merupakan ukuran derajat panas dinginnya yang tersimpan dalam suatu benda. Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Dengan alat, kita hanya dapat membedakan suhu suatu benda secara kualitatif. Tetapi di dalam fisika kita perlu menyatakan panas, hangat, dan dingin sebagai secara kuantitatif dengan angka-angka. Untuk menyatakan suhu suatu benda secara kuantitatif diperlukan alat ukur yaitu termometer. Nanti kita bahas ke slide berikutnya. Sebelumnya, kalor sendiri merupakan perpindahan energi kinetik dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Alat ukur suhu yaitu termometer. Seperti pada gambar di sini ada termometer untuk mengukur suhu badan, termometer raksa, dan termometer raksa. Termometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda dalam termometer terhadap skala suhu yang berguna untuk memberikan tampilan nilai yang terukur. Selanjutnya ada skala suhu. Skala suhu ini memiliki skala suhu sendiri ada 4 yang umum yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Skala suhu memiliki konversi yaitu sebagai berikut. Jika Celsius ke Celsius akan menghasilkan T dan Celsius ke Reaumur sama dengan 5/4 T. Celsius ke Fahrenheit akan cara hitungnya kita adalah 9/5 T ditambah 32. Untuk Celsius ke Kelvin sama dengan T plus 273. Selanjutnya yaitu Reaumur. Reaumur ke Celsius akan 5/4 dari suhunya atau T tersebut. Reaumur ke Reaumur sama dengan 1. Reaumur ke Fahrenheit sama dengan 9/4 T ditambah 32. Reaumur ke Kelvin sama dengan 4/5 T ditambah 273. Selanjutnya ada Fahrenheit. Fahrenheit sendiri jika ke Fahrenheit akan Fahrenheit ke Celsius akan 5/9 kali T dikurangi 32. Sedangkan Fahrenheit ke Reaumur akan sama dengan 4/9 dikali T dikurangi 32. Fahrenheit ke Fahrenheit sama dengan 1. Ya, Fahrenheit ke Kelvin sama dengan 5/9 dikali T dikurangi 32 ditambah 273. Yang terakhir ada Kelvin. Kelvin ini merupakan standar internasional dari suhu. Untuk Kelvin ke Celsius itu sama dengan T dikurangi 273, Kelvin ke Reaumur sama dengan 4/5 dikali T dikurangi 273. Kelvin ke Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali T dikurangi 273 ditambah 32. Kelvin ke Kelvin sama dengan 1. Nah, skala suhu sendiri ini memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas juga jumlah skalanya. Yang pertama yaitu Celsius. Celsius ini memiliki titik tetap bawah yaitu 0 derajat Celsius, sedangkan titik atasnya adalah 100 derajat Celsius. Jumlah skalanya sama dengan 100. Sedangkan Reaumur memiliki titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya 80 derajat Celsius dengan skala
dengan jumlah skala 80. Sedangkan Fahrenheit memiliki titik tetap bawah yaitu 30 derajat Fahrenheit, 32 derajat Fahrenheit, dan titik tetap bawahnya 212 derajat Fahrenheit. Untuk jumlah skalanya sama dengan 180. Sedangkan Kelvin memiliki titik tetap atasnya 200, titik tetap bawahnya 273 Kelvin, dan titik tetap atasnya 373 Kelvin. Dengan jumlah skala 100. Satuan internasional sendiri tadi ialah Kelvin. Di sini sudah saya cantumkan rumus untuk mengkonversi suhu, yaitu seperti pada gambar, dengan X dikurangi X min dibagi X max dikurangi X min sama dengan Y dikurangi Y min dibagi Y max dikurangi Y min. Seperti itu. Nah, jenis-jenis termometer. Termometer terbagi menjadi 3, yaitu termometer zat cair atau alkohol. Ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat termometer. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair yaitu termometer laboratorium. Termometer ini memiliki bentuk yang panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Termasuk suhu badan digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Termometer suhu badan tadi ya. Nah, skala yang ditulis dalam suhu badan yaitu antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Termometer zat padat ini terbagi menjadi termometer bimetal, yang merupakan termometer yang menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Termometer yang terdiri dari 2 jenis logam yang dihubungkan dan membentuk rangkaian tertutup pengukuran suhu berdasarkan pada perubahan besarnya aliran listrik pada kawat. Selanjutnya yaitu terakhir ada termometer gas. Selanjutnya ada pemuaian. Ketika zat cair yang berada dalam pipa kapiler termometer sangat sensitif dengan perubahan suhu saat suhu meningkat, maka zat cair tersebut akan memuai. Jadi, pemuaian sendiri yaitu bertambahnya ukuran suatu benda saat benda mengalami kenaikan suhu. Dengan demikian, kita dapat menggunakan sensitivitas pemuaian zat cair tersebut, sehingga indikasi naik turunnya suhu lebih akurat dibandingkan menggunakan tangan. Seiring bertambahnya suhu, maka pemuaian pada pipa kapiler semakin panjang, yang biasa kita sebut pemuaian panjang. Nah, pemuaian ini ada yang namanya koefisien muai. Koefisien muai ini yaitu semakin besar koefisien muainya saat dipanaskan, benda lebih mudah bertambah panjang saat didinginkan. Dan saat didinginkan, benda lebih mudah bertambah pendek. Rumus untuk muai panjang yaitu L sama dengan LO alfa terusan perubahan suhu. Rumus pemuaian luas yaitu A sama dengan A0 beta kenaikan suhu. Rumus volume yaitu volume 0 alfa kenaikan suhu. Untuk pemanfaat pemuaian pada keping bemintal sendiri yaitu ada 2 keping logam yang memiliki pemuaian panjang berbeda, biasanya kuningan dan besi yang dikelilingi menjadi satu. Pada gambar contoh ini, yang bawah ini merupakan keping logam yang belum dipanaskan, lalu ketika dipanaskan dia akan membengkok. Selanjutnya yaitu kalor. Tidak berbeda dengan penyusukan. Kalor ini suhunya menurun, maka pada kalor ini
dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali T ditambah M kali L. Nah, satuan kalor dalam standar internasional adalah joule, dan dalam CGS adalah ERG. 1 joule sama dengan 107 ERG. Dahulu sebelum orang mengetahui bahwa kalor merupakan suatu bentuk energi, maka orang sudah mempunyai satuan untuk kalor adalah kalori. Kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus, yaitu dengan Q sama dengan M kali C kali kenaikan suhu dan M kali L, di mana Q sendiri ada banyak kalor dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan kenaikan suhu dengan perubahan suhu dan perubahan suhu. Kalor sendiri ini ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama, kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo suatu zat sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut dalam menyerap kalor. Dirumuskan yaitu C sama dengan Q dikali M dikali T, atau Q sama dengan M kali C kali T. Yang B ada perubahan panas. Perubahan panas ini terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium menjadi penghantar panas. Dan konveksi yaitu perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Sedangkan radiasi yaitu penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Yang C ada perubahan wujud, yaitu gas ke cair, cair ke padat, padat ke gas. Jika gas ke cair yaitu menyublim. Gas ke cair, cair ke padat, membeku, padat ke cair, mencair, padat ke gas, cair ke padat ke gas, menyublim. Seperti itu. Yang D yang terakhir ada Assos Black. Assos Black sendiri adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bunyi Assos Black yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Energi selalu kekal, sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi seperti Q, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar Q dengan besar yang sama. Secara sistematis dirumuskan yaitu Q lepas sama dengan Q terima, yaitu dengan M L kecil, C L kecil, perubahan suhu sama dengan M2 C2 M1 dikali C1 dengan perubahan suhu 1 sama dengan M2 dikali C2 dengan perubahan suhu 2 dengan perubahan suhu 1 sama dengan T dikurangi terakhir dan perubahan suhu 2 dengan terakhir dikurangi T, sehingga M1 kali C1 sama kali T1 dikurangi TC sama dengan M2 C2 dalam kurung TC dikurangi T2. Oke. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Itu tadi penjelasan singkat saya tentang materi suhu dan kalor. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila ada pertanyaan bisa di-drop di kolom komentar. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.